go, 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 go. Ya, berbicara tentang incaran pemain keturunan Indonesia, bidikan Sintayong memang selalu berkualitas dan bukan kaleng-kaleng. Sebut saja Elkan Bagot hingga Jordi Amat, menjadi sederet nama pemain keturunan yang sudah menjadi WNI. Tentu mereka disiapkan untuk proyek besar menghadapi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong bertekad membawa Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Bahkan hari ini, nama Indonesia heboh diperbincangkan di penjuru Asia. Pasalnya incaran pemain keturunan Indonesia, kiper Emil Audero berhasil bergabung dengan Inter Milan. Tentu kabar ini menjadi kabar buruk bagi setiap lawan timnas Indonesia. Dan menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Dengan begitu, Erick Thohir akan dengan mudah berkomunikasi dengan Emil Audero. Seperti diketahui, Erick Thohir sangat dihormati oleh petinggi Inter Milan. Ya, apalagi asuhan Sintayong akan menghadapi turnamen besar Piala Asia 2023 mendatang. PSSI dan Sintayong sedang gencar-gencarnya mengincar pemain keturunan secepat mungkin. Menurut jurnalis ternama Eropa Fabrizio Romano, Emil Audero direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria plus opsi pembelian. Emil Audero, penjaga gawang baru Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria dengan klausul opsi pembelian, ujar jurnalis tersebut. Ya, berbicara pemain keturunan Grade A, Sintayong juga mengincar Tijjani Reijnder untuk amunisi baru Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Tijjani Reijnder secara resmi menjadi bagian AC Milan dan dikontrak selama 5 tahun ke depan hingga 30 Juni 2028. Pemain 24 tahun itu didatangkan AC Milan dari AZ Alkmaar dengan mahar sebesar 20 juta euro atau sekitar 334 miliar. Ya, memang incaran Sintayong sungguh mengerikan. Lantas rencana Sintayong pun disorot media-media ternama di penjuru Asia, mulai dari media ternama Jepang hingga media Vietnam. Ya, seperti kita tahu, kedua negara tersebut, Jepang dan Vietnam akan menjadi lawan Indonesia di Piala Asia, termasuk timnas Irak. Tentu mereka sangat mewaspadai rencana besar Sintayong. Bahkan sekelas timnas Vietnam sampai menghapus kata anti naturalisasi di negara tersebut. Vietnam ketakutan dengan rencana besar Sintayong untuk timnas Indonesia. Hingga akhirnya, pelatih baru Vietnam Philip Trauser meminta stafnya untuk mencari pemain keturunan secepatnya. Lantas mengapa kita selalu menimbulkan pro dan kontra terkait pemain keturunan Indonesia? Saya meminta staf pelatih membuat daftar untuk mengikuti sekitar 20-30 pemain keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia, ujar pelatih Vietnam. Ya, tak cuma itu saja, perhatian kepada rencana besar Sintayong pun dilakukan oleh media ternama Jepang. Media itu menyoroti rencana naturalisasi yang ditempuh oleh PSSI, apalagi timnas Indonesia sendiri bakal bertanding di Piala Asia 2023. Jepang sendiri diketahui satu grup dengan timnas Indonesia pada ajang tersebut. Jepang bergabung dengan timnas Irak, Vietnam, dan timnas Indonesia di Piala Asia. Jika naturalisasi mereka terwujud, diharapkan mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong. Bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, ujar media Jepang tersebut.